katakan dalam nyanyian lagu itu ya, ada lembah berjalan kerja. Memang secara umum kita hidup tidak flat. Ada kadang kita gembira, ada kita sedih. Ada kadang kita sehat, ada kita sakit. Ada kita berkecukupan, ada kita juga berkekurangan. Jika kita mengalami hal-hal yang positif ya, kita sehat, kita berkecukupan, kita gembira, kita akan mudah menyimpulkan bahwa ini adalah berkat Tuhan, campur tangan Tuhan. Tapi bagaimana jika kita sedang menderita, sedang sakit? Kita tidak gampang menyimpulkan apakah ini dari Tuhan, apakah ini penderitaan ini karena dosa saya, atau penderitaan ini karena Tuhan ingin memuji saya. Jadi penderitaan ini lebih susah ya kita simpulkan ini dari mana, kemudian tujuannya untuk apa. Hari ini Evangelis dan Kemban akan bersama-sama dengan kita belajar tentunya dari firman Tuhan tentang apa arti penderitaan hidup manusia. Apakah suatu pencobaan, apakah suatu ujian, dan bagaimana tentunya kita merespon penderitaan itu. Ini berkaitan dengan kita masa Prapaskah, kita juga menghayati penderitaan Kristus di masa-masa minggu-minggu ini. Untuk singkatnya, saya serahkan kepada Pak Kemban. Terima kasih Pak. Selalu shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya juga bisa berbagi siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalan dengan keluarga saya ya. Jadi ya ini yang belakang nggak termasuk ya, bukan termasuk keluarga ya ini ya. Jadi saya punya istri orang Pontianak ya, jadi orang Teochew ya, bahasa Teochew ya. Bukan kayak sih Teochew, tapi dia bisa bahasa Nah, saya punya 2 anak, yang ini yang besar namanya Hansel ya, Hansel. Yang kecil namanya Hovan ya, Hovan. Jadi 2 nama ini punya arti ya. Jadi singkat cerita tuh ya nggak tahu gimana gitu kita cari buku apa segala macam. Jadi Hansel ini artinya tuh orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Nah, Hovan itu udah nggak tahu bahasa apa gitu, tapi itu artinya orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ya saya sengaja jadi cari untuk mengingatkan kami sekeluarga bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan kami harus mengasihi Tuhan. Ya, diberikan anugerah maka kami harus melayani Tuhan dan melakukan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ini jadi Hansel dia kelas 4 sekarang, yang Hovan kelas 2. Ya, jadi 2 cukup buat kami karena udah ramai dan 2 ini udah ramai. Oke, jadi istri saya juga seorang hamba Tuhan. Dia satu angkatan sama saya. Sekarang dia membantu sebagai staff di saat ya, saya mengajar, dia melayani sebagai staff di saat. Iya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat, kita kan sebenarnya akan belajar dari kitab Habakuk sebenarnya. Jadi seri Bible Class ini adalah bagaimana kita belajar dari kitab Habakuk. Sebenarnya ada begitu banyak contoh atau cerita yang menjelaskan tentang penderitaan begitu ya. Ada Yusuf, ada Tuhan Yesus sendiri, ada Paulus, ada Petrus. Nah, tapi saya ingin atau Yakobus misalnya gitu ya. Jadi tetapi saya ingin membahasnya dari Habakuk karena saya ingin lebih menekankan kepada respon kita di dalam penderitaan sebenarnya. Nah, mari kita buka Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua. Sebenarnya kalau kita bisa baca semua itu lebih baik lagi. Tapi kita akan melihat saja Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, ini adalah respon Habakuk terhadap penderitaan yang dia lihat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, saya rasa kita setuju dengan perkataan ini ya. Tidak ada orang yang mau hidup menderita. Siapa yang mau hidup menderita? Nggak ada. Tapi nggak ada orang yang bisa menghindar dari penderitaan. Saya percaya yang namanya penderitaan, mau dia itu pencobaan atau ujian namanya, tetap nggak enak. Tetap nggak enak yang namanya penderitaan. Mau dari yang skalanya kecil, sakit gigi, gitu. Nggak enak begitu ya. Sampai skala besar, kedukaan, kematian, atau penyiksaan. Tetap nggak enak. Ya, mau terlepas penderitaan itu mau dari pencobaan atau mau dari ujian, apapun bentuknya, tetap tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya kita bagaimana merespon penderitaan itu? Apakah itu diakibatkan dari diri sendiri atau dari iblis atau dari Tuhan sebagai ujian? Maka kita perlu belajar sebenarnya merespon penderitaan itu. Nah, supaya kita tahu bagaimana saya harus bersikap ketika penderitaan itu datang. Karena penderitaan itu ada yang datang bisa kita kenali, ya, bisa kita prediksi lah, katakanlah begitu ya. Misalnya kalau kebanyakan makan apa gitu ya bisa sakit misalnya gitu. Ya, umumnya kan seperti begitu ya. Nah, tapi ada yang kita nggak bisa prediksi. Misalnya seperti bencana alam yang terjadi tiba-tiba, seperti yang di Sentani, banjir bandang datang, atau yang dulu di Banten di pantai Anyer itu ketika lagi grup band Seventeen gitu kan ya, lagi main itu lagi happy gitu. Bapak Ibu lihat videonya kan ya, tiba-tiba dari belakang diterjang sama tsunami gitu. Habis semua orang-orang yang ada di situ. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang kalau saya sebut itu sebagai peristiwa-peristiwa yang tak terhindarkan begitu. Atau misalnya tiba-tiba kita nggak ada angin, nggak ada hujan, cuma mau periksa mungkin lambung kita sakit gitu ya, kita cuma pengen minta obat mah begitu lah kira-kira. Tiba-tiba malah dapat penyakit yang serius gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa duga, tapi itu terjadi begitu saja. Atau kejahatan di jalan yang kita terima, atau mungkin banyak hal penderitaan seperti itu yang kita terima. Jadi selama dunia ini masih ada dosa, selama manusia masih hidup dalam dosa, maka sebenarnya penderitaan itu tidak akan pernah hilang sih. Apakah itu karena dosa kita atau bisa jadi karena dosa orang lain yang dilakukan kepada kita ya, seperti mungkin kalau di Lampung ya, seorang calon pendeta di Palembang ya harus diperkosa dan dicekik, dibunuh begitu ya. Terusnya mau diperlakukan dengan baik lalu dibunuh begitu. Padahal dia orang yang baik di sekitar itu, melayani begitu. Tapi kok malah dijahatin begitu. Ya, tidak ada orang yang bisa memprediksi dan menduga begitu. Jadi tidak ada orang yang mau hidup menderita. Nggak ada. Tapi nggak ada orang yang bisa menghindar dari penderitaan. Nah, maka sebenarnya yang paling penting kita perlu memikirkan. Nanti dari Habakuk saya ingin kita bagaimana merespon. Nah, tetapi saya ingin kita mengenali dulu deh dari mana aja sih penderitaan itu muncul sebenarnya. Nah, memang seringkali kita dengar, dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang seringkali mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis, ujian itu datangnya dari Tuhan. Memang benar.
Di dalam Alkitab seringkali memang pencobaan itu umumnya identik dengan pekerjaan si jahat. Karena apa? Dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan manusia. Kita bisa lihat itu di beberapa bagian firman Tuhan, misalnya di dalam kisah Ayub, ya, bahwa iblis itu mencobai dia, atau misalnya di dalam diri Tuhan Yesus ketika dibawa kepada gurun untuk dicobai. Ya pasti pencobaan ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak akan menjatuhkan manusia atau menjatuhkan orang percaya. Tidak. Ya firman Tuhan misalnya di dalam Yakobus 1:13 dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nggak boleh. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak bermaksud untuk mencelakakan kita. Nah ini dulu ya, kita perlu pahami ini dulu sejenak. Nah apa hasil dari pencobaan? Tentu saja diharapkan manusia bisa semakin hidup jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan, atau misalnya mencari pegangan lain dalam hidupnya, apakah itu harta, uang, kedudukan, jabatan selain Tuhan. Nah jadi upaya-upaya pencobaan itu adalah supaya manusia itu mengeluarkan sisi yang paling buruk dalam dirinya, begitu, dan hidup di dalam bagian yang paling buruk itu. Nah pencobaan ini Bapak Ibu Saudara bentuknya bisa macam-macam begitu. Iblis bisa pakai lewat bencana alam begitu kan, bisa pakai lewat kejahatan orang, atau bisa bekerja sama dengan keinginan diri kita yang berdosa. Jadi pencobaan ini sebenarnya bisa iblis yang melakukannya lewat bencana alam atau segala macam, bisa saja karena dia punya kuasa. Ya tentu saja kuasa iblis itu tidak akan tidak tanpa sepengetahuan Tuhan. Nggak mungkin tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu karena Dia Maha Tahu. Jadi di dalam ketidakpengertian kita tentang kemahatauan Allah, tapi Dia tahu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk apa yang iblis rancang dan lakukan. Nah, kita juga bisa mencobai diri kita. Ya, maksudnya kita juga bisa mencobai diri kita. Misalnya kita tahu nih, kalau misalnya merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, misalnya gitu. Tapi kita nggak peduli, begitu kita cuek, wah kita merokok gitu ya, sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus, misalnya gitu. Betul, kena gitu kanker paru-paru. Gitu. Terus salahin siapa? Tuhan. Wah lah, terlalu. Wah Tuhan, kenapa Engkau memberikan ujian kepadaku? Loh, Tuhan bilang ke kamu loh. Kamu udah tahu loh, kamu merokok 3 bungkus sehari, 2 bungkus sehari, kena kanker. Loh ini benar. Jadi kita bisa mencobai diri kita sendiri sebenarnya. Dengan apa? Keinginan berdosa kita. Jadi sebenarnya pencobaan itu memang seidentik biasa dengan sesuatu yang negatif. Apakah itu datangnya dari iblis yang menyebabkannya, atau karena keinginan hati kita sendiri. Jadi pencobaan itu seringkali membuat kita tergiur. Jadi kita sering tergiur dengan pencobaan. Pencobaan itu seringkali itu kayak memanggil-manggil kita, ayo gitu ya. Misalnya kayak mengingatkan kita lah betapa nikmatnya 1 mangkok sup kacang merah yang Esau pilih. Nah Esau mencobai dirinya sebenarnya. Dia lebih tertarik 1 mangkok sup kacang merah. Dia jual hak kesulungan dia. Dia mencobai dirinya. Gak apa-apa, cuma hak kesulungan. Waduh, ini nih sup kacang merah. Dia ambil, makan, jual hak kesulungan dia. Akhirnya apa? Dia nggak dapat berkat. Ya dapat sih akhirnya, cuma dapat sisanya gitu kan. Berkat utamanya diberikan kepada Yakub. Bapak Ibu, bicara pencobaan, bicara kerentanan hidup kita. Iblis mengintip di depan pintu hati kita. Nah, kita mesti tahu bagaimana menghadapinya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur sebenarnya Tuhan menolong kita sih ya. Di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggung Dia. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan sebuah solusi di dalam pencobaan ini, yaitu apa? Hiduplah dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa tidak tergoda, atau ya supaya kita tidak jatuh ketika ada pencobaan datang dari iblis. Ya kita tidak sampai jatuh tergeletak begitu, tapi kita bisa bangkit begitu. Nah ini pencobaan. Nah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya berhenti di sini dulu sebentar. Soalnya ini udah jam 11 ya, udah bermelek nih. Udah bermelek ya soalnya. Ada yang mau bertanya Pak, Bu? Sebelum saya lanjutkan, kenapa Pak? Kita santai aja. Soalnya kalau enggak saya bakal mulai jawab ngomong terus. Iya Pak, silakan. Nah, ini ujiannya bentar lagi nih Pak. Nah, jawab Pak. Apa bedanya pencobaan dan ujian? Ya. Pertanyaan yang bagus Pak. Jawabannya sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita mau ke ujian. Ini kita bicara pencobaan dulu ya. Nanti sebentar saya jawab. Sampai bagian ini mungkin ada bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya. Mungkin ada yang bingung, belum jelas, misalnya. Oke ya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Bapak. Nah, kalau ujian tentu sebaliknya. Ya, ujian ini memang yang namanya juga ujian ya. Kan kalau anak-anak ini kan udah mau ujian ya, sekolah ya. Kan ujian, jadi gini, ujian itu kan bukan dimaksudkan untuk bikin anak ini anak kelas gitu loh. Nggak ada guru yang mau bikin ujian atau pemerintah bikin ujian nasional supaya banyak orang naik kelas, ya nggak mungkin begitu, atau gagal, ya nggak mungkin. Jadi ujian itu selalu untuk kebaikan anak itu, menguji supaya dia bisa naik tingkat yang lebih baik, menguji selama ini dia belajarnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa. Jadi ujian itu biasanya tuh lebih positif sebenarnya, artinya dimaksudkan untuk mendatangkan pertumbuhan iman. Misalnya kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Nah setelah itu Tuhan memberkati Abraham. Nah Abraham lolos ujian, lulus ujian, bukan lolos, lulus ujian. Bentuknya apa ujian ini? Ya macam-macam. Yang pasti bukan karena perbuatan dosa kita. Ya ujian itu kan gini ya, seringkali itu kita kalau dengar artis-artis gitu ya, ketangkep narkoba atau ketangkep apa gitu ya, iya ngomongnya ini ujian dari Tuhan. Walah, saya bilang itu bukan ujian, itu mah keenakan kamu gitu. Ya kan udah enak terus melemparin kesalahan kepada Tuhan, ya nggak boleh dong, tanggung jawab gitu kan. Itu bukan ujian itu, ini cobaan. Nah ini lebih tepat lah ya, cobaan kamu mencobai dirimu sendiri dengan main-main dengan dosa. Sampai sekarang ya dipenjara lah karena akibat dia. Jadi nggak boleh salahin Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita juga kehendak untuk apa? Untuk memilih, untuk melakukan segala sesuatu. Meskipun itu semua di bawah kedaulatan Allah, otoritas Allah. Tetapi kita bukan robot, kita bukan boneka begitu yang tidak ada kehendak. Tuhan memberikan kehendak kepada kita. Maka ketika kita bersalah atau berdosa, tanggung jawab dengan pilihan kita, tanggung jawab dengan perbuatan kita. Nah, jadi ketika kita berdosa, waduh jangan kita bilang ini ujian dari Tuhan. Itu kita sedang mencobai diri kita. Paulus, Bapak Ibu Saudara, Petrus di dalam pasal 4, dia berkata begini, jika janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jangan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jangan dia malu. Kalau memang dia harus menderita sebagai orang Kristen karena demi nama Tuhan, jangan malu.
Tapi kalau jadi penjahat, pengacau, pembunuh, malu tuh, bikin malu sama Tuhan kan kira-kira gitu. Nah jadi ujian ini sebenarnya lebih positif begitu, dan bentuknya itu bisa juga berupa bencana alam, bisa juga berupa kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita, seperti sama dengan pencobaan tadi begitu. Jadi Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi. Apakah itu datangnya dari iblis atau datangnya dari Tuhan sendiri? Nah hasilnya tentu saja adalah untuk manusia bisa dapat ketekunan iman, tahan uji, bertumbuh. Nah Bapak Ibu, intinya begini, penderitaan itu bisa berupa pencobaan, bisa berupa ujian. Nah, ini konklusi saya. Same way, but different direction. Jalannya sama, penderitaannya sama, tapi sebenarnya bisa punya tujuan yang berbeda. Misalnya tadi saya bilang bencana alam yang terjadi, iblis bisa pakai nggak itu untuk mencobai kita, untuk menjatuhkan kita? Bisa. Tapi Tuhan bisa pakai bencana alam itu untuk apa? Menguji iman kita, menumbuhkan kita. Jadi peristiwa yang sama, penderitaan yang sama, tapi punya arah yang berbeda. Nah sekarang tinggal kita aja sikapnya, mau pilih apa, mau menyikapinya sehingga kita jatuh, meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, tinggalkan gereja, pokoknya kita protes lah gitu sama Tuhan ini. Lalu kita, ya udah, kita lebih percaya kepada hal-hal yang lain daripada Tuhan. Atau kita menyikapinya dengan benar. Kita melihat ini sebagai satu kesempatan saya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saya beri satu contoh dulu, nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu kisah yang menyedihkan. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya cerita ini di GKI Layur, Jakarta. Waktu itu 5 tahun yang lalu, tepat pada hari Paskah, dekat-dekat nih. Jadi waktu itu perayaan Paskah itu perayaan yang unik, yang katakanlah spesial. Kenapa? Karena ada kesaksian dari 2 keluarga, yaitu yang satu adalah jemaat daripada DKI Layur, Bapak Suroto dan Ibu Suroto, dan yang satu lagi adalah pendeta GKI Layur, Pak Samuel Lee. Beliau adalah alumni sana. Bapak Ibu, pada bulan Maret, awal Maret, ada satu peristiwa menggoncangkan jemaat. Karena anak dari Bapak Suroto ini, yaitu Ade Irma Suroto, ya, ini pernah dengar ya, dibunuh sama temannya, sama pacarnya, pacarnya sama temannya. Jadi dibunuh dengan sangat kejam, sangat kejam sekali. Lalu Bapak Ibu, ini 2 orang tua ini tentu saja marah dan kecewa. Jadi waktu itu mereka berkata, kami begitu marah, kami begitu kecewa. Kami tahu kami punya hak untuk membalas dendam. Tapi bersyukur bahwa mereka bilang, entah dari mana kekuatan kami bisa mengampuni 2 orang yang membunuh anak kami. Kami percaya semua adalah karena kasih Tuhan. Nah, pembunuhan itu pencobaan atau ujian? Bisa berubah. Pencobaan ketika yang pembunuhan ya jahat, perbuatan jahat, pasti itu pekerjaan iblis atau keinginan dosa daripada 2 orang anak muda ini yang membunuh teman. Tapi sebenarnya Tuhan bisa memakai momen itu untuk menghasilkan ketekunan iman kepada kedua orang tuanya. 2 orang tuanya belajar mengampuni. Nah, tidak berapa lama, 3 minggu setelah peristiwa itu, jemaat kembali dikejutkan.
oleh peristiwa yang menimpa sekarang dengan gembalanya, dengan pendetanya, pendeta Samuel. Istrinya itu waktu pagi pergi ke bank, keluar dari bank, menyeberang, ditabrak sama truk mini, mati gitu. Nggak sempat dibawa ke rumah sakit, sempat dibawa tapi mati di perjalanan, meninggal di perjalanan. Pendeta Samuel bingung, kok istri saya nggak pulang begitu. Cari akhirnya ketemu, malam gitu ketemu, udah jadi mayat di kamar mayat di rumah sakit. Jadi supir truk itu ugal-ugalan gitu, nabrak. Waduh, jemaat heboh. Karena belum lama begitu terjadi. Nah, kali ini menimpa pendetanya lagi. Bapak Ibu Saudara, pendeta Samuel juga manusia, udah marah sekali. Ada kebencian, ada kemarahan di dalam dirinya. Tapi waktu itu dia bilang gini, gak ada perasaan mau mengampuni orang itu, udah supir itu. Tapi kemudian dia lihat, kok banyak orang memperhatikan saya ya, tapi kok gak ada yang, siapa yang perhatikan bapak supir itu? Maka dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi bersama dengan bapak supir. Berdua, mereka pergi menemui supir itu. Wah, hati dia tersenyum ketika dia datang, dia melihat bapak supir itu ditemani sama istri dan anaknya masih kecil. Lalu pendeta Samuel menghampiri, berbicara dan memeluk bapak itu, dan memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan itu. Pendeta Samuel bersaksi, dia bilang, saya tidak mungkin melakukannya kalau bukan Kristus yang menolong saya. Nah, mereka berdua memang akhirnya tidak menuntut ya, tetapi membiarkan hukum berjalan. Polisi melakukan proses hukuman itu. Ya, mereka tidak menuntut sebenarnya. Sama. Pencobaan atau ujian? Bisa pencobaan untuk menjatuhkan iman, untuk membuat orang-orang ini membenci, tidak mau mengampuni. Tapi mereka merespon dengan baik. Mereka memilih untuk mengampuni daripada membenci, mengasihi daripada mendendam. Nah ini saya simpulkan, same way but different direction. Bisa pendekatannya sama, tapi Tuhan bisa pakai. Tinggal bagaimana kita memberi respon. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya. Pak, silakan. Apakah pencobaan dan ujian itu selalu berwujud dengan penderitaan? Banyak anak-anak Tuhan yang lari justru bukan karena itu, tetapi karena sesuatu yang lain. Betul Pak, saya setuju Pak. kemarin saja. Iya. Jawabannya tidak selalu Pak. Betul. Jadi kenikmatan dunia bisa membawa kita juga jauh dari Tuhan, atau justru kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak selalu penderitaan sebenarnya Pak. Cuma memang seringkali ujian dan pencobaan itu memang kalau dalam Alkitab itu seringkali yang dibahas itu lebih banyak memang lewat penderitaan. Betul. Tapi saya setuju bahwa tidak selalu harus wujudnya penderitaan. Terima kasih. Ada lagi bapak-bapak ibu yang mau tanya? Pak silakan. Saya sering menemui orang-orang yang katakanlah mendapat apa istilahnya kesulitan, kesusahan, fitnah dan sebagainya dari orang lain. Itu kan menunjukkan penderitaan. Betul. Bahkan istri saya itu pernah difitnah mengambil uang di BPI, sebagainya. Itu banyak seperti itu. Ibu saya juga. Tapi istri dan ibu saya itu tenang gitu aja, tidak pernah membahas. Tapi aneh, setiap hal yang buruk menimpa orang yang terjadi itu kok seperti Alkitab mengatakan bahwa dia adalah aku kan begitu. Itu terjadi Pak. Banyaknya dua suami istri untuk memfitnah istri saya, satu orang lagi sakit kanker mati, yang perempuan dia
menggelapkan uang kantor, dipecat, kemudian mati. Yes. Kemudian ada lagi seorang haji jatuh miskin. Ya berbagai hal, segala hal yang menimpa istri saya kok orang lain seperti itu gitu loh. Apakah itu kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan membalaskan sakit hati yang dari kita? Oke. Terima kasih. Makasih Pak, ini pertanyaan juga baik ya. Bapak Ibu Saudara, yang pasti saya sih berharap bukan kita yang mendoakan. Maksudnya gini, betul bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Cuma memang seharusnya bukan, maksudnya kita tidak, karena tugas kita bukan membenci orang. Maksudnya Tuhan tidak membuat, maksudnya Tuhan tidak menghendaki kita untuk membenci orang yang melakukan kejahatan kepada kita atau membalasnya kepada dia, gitu ya. Jadi kita memang tugas kita tetap mengasihi. Jadi itu udah jelas tugas kita mengasihi. Nah, kalau memang ada peristiwa yang Bapak alami, mungkin saja Tuhan menyatakan hukumannya bisa saja Pak. Betul, pembalasan bisa saja. Kita bisa mengartikannya seperti itu. Tapi tidak selalu juga karena kita. Begitu. Jadi orang-orang ini menerima akibatnya, menerima penderitaan itu belum tentu karena kita. Bisa saja bukan cuma kita yang dia perlakukan, tapi orang lain. Atau mungkin karena kesalahan dia sendiri. Jadi tidak melulu harus karena kita. Nah, ini kan tidak kita yang mengkaitkan. Wah, syukur gara-gara itu yang saya. Nah, ini terima akibatnya. Kan karena kita cocok gitu ya, karena dia baru menyakiti kita. Wah, jadi kita perasaan kita ada senangnya. Nah, kalau bagi saya sebenarnya kita tidak boleh senang juga sebenarnya. Ya, kita firman Tuhan berkata bahwa kita harus turut berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, tertawa dengan mereka yang tertawa. Jadi sebenarnya apapun perbuatan orang itu kepada kita, seharusnya kita tidak membalas, tetapi justru kita mendoakan dia dan mengharapkan apa yang baik terjadi dalam hidup dia. Bahkan ketika dia mengalami kesulitan pun, kita tidak bersukacita di tengah penderitaan orang lain, tapi justru kita menolong dia, menunjukkan karakter kekristenan kita. Kan ada orang yang misalnya dia menderita, dia baru sakit kita, tidak menderita, biarin, sono urus sendiri, gitu kan? Gak usah, dia minta tolong, minta tolong, kamu barusan menyakiti saya, misalnya gitu kan? Nah, seharusnya kita tidak memberi respon seperti itu. Tapi ketika dia minta tolong, bahkan ketika dia tidak bisa minta tolong sekalipun, kita datang memberikan pertolongan itu kepada dia. Sehingga dia bisa melihat, wih, ini orang yang saya sakiti, tapi kok mau ya menolong saya? Wah, ini luar biasa sekali. Begitu. Jadi, tapi betul Pak, bisa saja Tuhan menghukum atas perbuatan dia kepada kita atau kepada orang lain. Bisa saja. Gitu. Ya, tapi respon kita seharusnya jangan sampai kita terjebak dengan sukacita karena Tuhan menghukum, lalu kita enggak. Jadi kita justru memberikan pertolongan, perhatian kita. Gitu. Itu akan jadi nilai lebih bagi nama Tuhan. Baik. Satu lagi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Itu akhir dari pencobaan atau ujian, itu hasilnya terakhir itu hasilnya gimana? Banyakan apa happy end atau unhappy? Seperti misalkan Ayub ya, itu happy end ya. Tapi kalau itu mungkin kisahnya Daud itu, gimana itu? Penjelasan Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah ini jadi maunya happy ending apa enggak nih? Semua pasti maunya happy ending ya, nggak ada yang mau sad ending. Tapi banyak Pak yang tidak happy ending. Sebenarnya tidak happy ending bagi pandangan manusia ya. Misalnya contoh yang tadi saya ceritakan John Edwin Chow, misionaris itu, nggak happy ending. Ya nggak happy ending. Atau misalnya, banyak lah contoh gitu ya, tidak happy ending. Yesaya tidak happy ending. Paulus tidak happy ending. Paulus mati dipenggal. Petrus, murid-murid semua, 12 murid Tuhan Yesus mati semua.
Dan banyak orang-orang yang martir untuk nama Tuhan, tidak etik, padahal mereka sedang melakukan apa yang baik. Nah, jadi tapi bagi orang Kristen seharusnya bukan hasil akhir sebenarnya yang penting sebenarnya, tapi bagaimana dia menjalani prosesnya. Ya, jadi hasilnya kita udah tahu. Bagi orang yang setia, ya kita dapat hidup yang kekal. Bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan di surga, betul kan? Bahwa penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di surga. Nah, saya kasih satu ilustrasi ya Bapak Ibu biar kita bisa lebih paham. Ini kemarin saya pakai di remaja. Misalnya Bapak Ibu ngantri di sebuah bank, ya, ngantri di sebuah bank nih, yang udah ngantri dari pagi sampai sore, udah pegal, udah capek dah pokoknya dah. Bentar lagi nanti udah mau nyampe kasir nih, udah mau beres nih urusannya nih, gitu kan? Tiba-tiba saya masuk ke bank, saya tarik Bapak Ibu keluar dari antrian. Bukan cuma itu, setelah saya tarik, saya bawa keluar bank. Oh, gimana perasaan Bapak Ibu? Oh, jengkel, marah, makel, gitu kan? Apa Pak kamu nih? Oh, gitu kan? Saya udah antri dari pagi sampai nih sore udah mau tutup nih. Bentar lagi mau beres nih urusan saya. Kamu tarik saya keluar dari antrian. Saya nggak bisa masuk lagi nih sekarang nih. Waduh, besok nih punya nih urusan saya nih. Saya mesti pergi pagi ngantri lagi, mesti bangun pagi-pagi. Kamu keterlaluan, buang-buang waktu saya. Tadi waktu kamu tarik saya itu semua mata itu melotot memandang saya kayak saya pencuri, bikin malu kamu. Terus tadi nih waktu kamu tarik saya, kamu tariknya terlalu kuat. Nih, keseleo. Wah, pokoknya marah-marah deh. Oh, saya cuma ya, minta maaf. Tapi tiba-tiba sekelompok teroris masuk ke gedung bank itu dan mengancam setiap orang di gedung bank itu kalau tebusan itu tidak dipenuhi, setiap menit satu orang ditembak. Nah, lupa tanya, masih marah nggak saya? Pak, masih marah Pak? Wah, kalau masih marah, kok marah berarti Pak? Masih marah? Anda? Enggak, Anda ya. Waduh, pasti akan mungkin kamsia-kamsia sama saya ya. Duh, terima kasih, cie-cie. Aduh, terima kasih. Minta maaf mungkin malah. Tadi om tante sudah marah-marah. Tadi apa? Yang ngantri di bank, bom-bom waktu. Sekarang enggak. Om tante memang tiap hari keluar masuk bank. Kerjanya cuma itu. Terus tadi waktu tante om bilang banyak orang melotot, memandang, bikin malu. Gak ada yang kenal. Terus tadi nih waktu ditarik apa? Keselewangan. Gak pulang pakai obat gosok juga sembuh. Nggak jadi soal. Padahal tadi oceh-oceh begitu kan besar, kayaknya tuh permasalahan besar gitu. Tapi udah nggak jadi soal lagi tuh. Kenapa? Karena saya sudah mengeluarkan Bapak Ibu dan saudara semua dari kematian. Betul? Saya udah keluarin dari kematian. Jadi persoalan-persoalan tadi tuh yang diributkan itu aduh kecil. Tuhan Yesus, Allah kita ini, sudah membebaskan kita dari penderitaan terbesar manusia, yaitu apa? Dosa. Karena dosa membawa kita kepada kebinasaan, penghukuman yang kekal. Kekal loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah angkat kita dari hukuman kekal itu, binasa itu, kepada hidup yang kekal. Seharusnya penderitaan di dunia ini gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang paling besar sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa. Dosa itu bukan cuma bicara sakit penyakit kita, fitnah orang. Dosa itu semua itu ditambah kebakaran. Itu dosa. Jadi mengerikan sebenarnya dosa itu. Serius itu problemnya. Tapi Tuhan bilang apa? Selesai di kayu salib, tuntas, sudah selesai. Seharusnya sih hidup kita sekarang gak perlu khawatir.
Karena penderitaan yang ada sekarang ini, nggak mungkin Tuhan nggak tahu, atau nggak mungkin Tuhan jahat gitu loh, membiarkan kita hidup dalam penderitaan atau seolah tuh mencelakakan kita. Tidak. Jadi kalaupun tidak ada ujungnya itu tidak bahagia, kelihatannya dari dunia oleh dunia itu tidak bahagia, nggak apa-apa juga sih seharusnya Kristen. Kenapa? Karena penderitaan yang ada kita alami di sini tak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bahkan ada orang-orang dulu ya, di zaman dulu ya, di gereja mula-mula ya, orang-orang itu di zaman mula-mula itu, gereja mula-mula itu berlomba-lomba mau jadi martir. Karena dulu itu ketika mereka jadi martir itu mereka merasakan betul-betul mereka melakukan firman Tuhan. Kan dulu kan tantangannya apa? Menyangkal Tuhan atau dimasukin ke kandang di Kolosium, dicabik-cabik sama singa lah, di rantai, pakai rantai gitu ya, ditarik kereta kuda sono kebelah, kaki tangan semua kebelah, badan semua kebelah. Atau dibakar jadi lampu di istana raja, dibakar hidup-hidup. Mereka pilih apa? Ya udah itu, daripada menyangkal iman. Jadi perbuatan nyata mereka jelas, saya pilih jadi martir daripada menyangkal iman. Wah, dulu orang berlomba-lomba jadi martir untuk apa? Menyatakan iman mereka. Endingnya nggak bahagia. Tapi justru mereka ambil kesempatan itu untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waduh, banyak sekali catatan-catatan bapak-bapak gereja, Polikarpus lah, Irenaeus, Justin Martyr semua yang menuliskan betapa bahagianya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus sebentar lagi. Jadi sebenarnya bagi orang Kristen seharusnya kematian, penderitaan itu jangan melulu kita melihatnya sebagai sesuatu tragedi gitu, atau sebuah bencana. Nah, maka sikap ini yang penting. Ketika kita melihat memandangnya sebagai kesempatan kita bisa memuliakan Tuhan, kenapa enggak? Ada seorang hamba Tuhan sakit kanker. Dia udah lama mendoakan ya dirinya untuk sembuh, minta Tuhan menyembuhkan. Tapi kok nggak kunjung-kunjung sembuh begitu kan? Mujizat itu tidak terjadi. Setelah sekian lama dia berumur, suatu kali temannya sesama hamba Tuhan tanya dia, kamu mau didoakan apa? Nah, Bapak Ibu, dia mengubah doanya. Dari yang sebelumnya itu minta untuk disembuhkan, mujizat terjadi, berubah. Jadi apa? Dia bilang begini, tolong doakan saya supaya saya bisa sanggup menanggung penderitaan ini. Karena dia tahu kayaknya Tuhan memang tidak mau sembuhkan. Biar saya siap menanggung penderitaan ini. Tolong doakan saya. Oke, saya akan doakan kamu. Jadi udah gak ada lagi doa untuk Tuhan sembuhkan. Nah, tapi doanya apa? Tuhan, pakailah hamba-Mu ini di tengah penderitaannya, tetap memberkati banyak orang. Wah, Bapak Ibu, setelah itu dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang sakit kanker. Setelah itu dia meninggal. Tuhan gak sembuhkan dia betul, tapi dia telah memberkati banyak orang dengan hidup dia. Saya saya coba ini dulu ya. Nanti saya balik lagi. Nah ini. Bapak Ibu, saya punya mama. Saya sangat mengasihi mama saya. Saya cukup kaget ketika tahun 2012. Jadi beliau ini dari kecil bukan anak Tuhan sampai umur 62 bukan anak Tuhan. Tapi umur 62 beliau mengenal Tuhan Yesus. Wah, saya sangat senang sekali. Nah, tahun 2012 Januari mereka berdua, papa mama saya itu diteguhkan pernikahannya di gereja. Ya, sebelumnya mereka menjalani baptisan.
mama saya rajin baca Alkitab, baik gitu. Nah, tetapi pada bulan Maret, mulai bulan Maret, Bapak Ibu. Jadi mama saya ini didiagnosa menderita sakit kanker pankreas stadium 4. Jadi tidak terdeteksi, tapi muncul gejala-gejala begitu ya, kuning semua, terus selalu tidur, maksudnya ngantuk kan begitu ya. Lalu periksa dokter, wah ternyata ada tumor, bahkan ada kanker di pankreasnya. Dokter mengambil kesimpulan ini sudah stadium terakhir karena sudah menyebar ke hati. Waktu itu sebenarnya antara kami kami down lah semua sekeluarga. Apalagi mama saya baru kenal Tuhan, kira-kira baru setahun begitu. Jadi imannya masih bayrohani lah katakan. Tapi harus menanggung penderitaan yang begitu berat. Bapak Ibu, saya tuh doa tiap hari minta kesembuhan, mujizat. Saya tuh gak pernah minta mujizat sama Tuhan. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan saya minta mujizat. Saya doa sampai menginungi Bapak Ibu sampai berlutut-lutut. Tiap pagi bangun, sembuh gak ya? Enggak. Operasi 2 kali. Jadi pakai namanya itu Whipple surgery, gitu kan? Diambil beberapa organ, disambung lagi menurun. Operasi kedua harus dilakukan karena tersumbat, karena itu di pembuluh. Jadi kanker itu sudah ada di pembuluh darahnya, jadi tersumbat, maka harus dibikin saluran. Makan obat, sempat makan semacam obat oral, kanker. Jadi sebenarnya di satu sisi kami tahu kayaknya nggak akan menolong, kayaknya memang waktunya udah dekat. Tapi di satu sisi kami mengasihi mama kami dan kami mau memberi yang terbaik begitu buat dia. Untuk kali dia tanya saya, dia panggil saya, karena saya menjaga dia, karena saya cuma ada cici berdua ya. Nah, papa saya ya udah dengan usianya juga nggak mungkin jaga. Lalu cici saya juga bekerja, punya anak 2 waktu itu. Ya saya waktu itu sudah di Malang, maka saya bolak-balik Malang Jakarta. Nah, saya bersyukur waktu itu baru masuk, tetapi sekolah mengizinkan saya untuk bolak-balik. Nah, saya waktu itu menjaga, jadi saya tahu persis kondisi iman dari mama saya. Suatu kali dia panggil saya, buat sini, mama mau tanya. Iya mbak, mama mau tanya. Kenapa ya? Seumur hidup mama nggak pernah sakit. Jadi mama saya ini orang paling sehat di dunia. Tapi kenapa kok setelah percaya Tuhan Yesus dapat sakit begini? Coba, kamu kan hamba Tuhan, dosen saat lagi sekarang. Coba jelasin. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya begitu, mau jawab apa? Bisa ada keluarga nih atau teman nih nanya kita begitu, mau jawab apa udah? Saya waktu bilang, Ma, saya nggak tahu jawabannya. Karena saya sendiri, saya nggak ngomong, tapi dalam hati saya, karena saya sendiri sedang mencari jawabannya itu. Sebenarnya saya nggak tahu jawabannya, tapi yang saya tahu, Ma, Tuhan tetap layak sih untuk punya rencana dalam hidup kita. Ma, kita doain ya, kita bukan baca kita nyanyi, kita doain. Ya, saya lakukan. Saya itu biasa hapusan ya, jadi papa saya datang, saya keluar, makan, mandi gitu ya. Tapi hari itu saya menangis dari dalam Tuhan. Tuhan, saya ini gak berdaya gitu. Kalau ini betul ujian, kalau berat, gak sanggup gitu. Kami ini gak sanggup sekeluarga. Biaya besar sekali waktu itu. Dan kok kelihatannya gak ada harapan. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan saya bingung harus bagaimana. Nah waktu itu Tuhan mengingatkan saya beberapa bagian firman Tuhan. Nah, salah satunya yang Tuhan ingatkan itu di dalam Mazmur pasal 95 ayat 19 kalau apabila bertambah banyak pikiran dalam batin, penghiburanku menyegarkan jiwa. Wah itu tuh saya ingat. Wah ya Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, saya nih nggak bisa pegang tanganmu Tuhan. Gelap, jalan ini gelap di depan. Saya nggak tahu mesti kemana nih gitu loh. Kami sekolah nggak tahu mau kemana gitu. Nah tapi seolah itu Tuhan menghibur saya dengan firman itu. Tuhan ingin berkata, aku pegang tanganmu. Kamu nggak bisa pegang tanganku karena kamu
aku gak akan pernah lepaskan. Maka waktu itu saya ambil komitmen, Tuhan janji ya, pegang tangan saya. Kalau Tuhan pegang tangan saya dan keluarga saya, kemanapun Tuhan, kemanapun apapun yang akan terjadi di depan Tuhan, meskipun kami gak lihat, tapi kami dipegang tanganmu, kami ikut. Apapun yang terjadi, apapun yang harus kami hadapi, kami ikut. Kami gak akan takut, tidak akan gentar lagi. Kami ikut, kami hadapi penderitaan ini dengan bersandar pada Tuhan. Maka Tuhan itu menguatkan saya. Iya, aku pegang. Jangan takut. Aku pegang. Waktu 3 bulan bertahan itu, saya tuh mama dipanggil Tuhan. Jadi memang momen terakhir ya di ICU. Ya saya bersyukur bahwa mama sudah di dalam Tuhan sebelum dia dipanggil. Tuhan baik sekali. Bagi saya, pengenalan dia akan Tuhan Yesus jauh lebih penting daripada kematian. Karena kematian mama saya adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang bahagia. Amin. Mama saya udah bahagia tuh, karena dia sudah di dalam Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan ketika dia meninggal tanpa Kristus atau mengalami sakit tanpa Kristus. Waduh, sangat menyedihkan, lebih menyedihkan sebenarnya. Tapi kenapa kami bisa kuat dan melihat mama saya bisa kuat? Karena di dalam Tuhan. Oh, banyak hal yang bisa saya ceritakan di dalam pergumulan 3 bulan itu. Cuma yang saya katakan, endingnya bisa nggak bahagia sih. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengingat Tuhan itu tetap juru selamat kita. Nah, karena itu saya ingin kita merespon. Bagaimana kita merespon? Bapak Ibu, di dalam Habakuk itu begini. Habakuk bergumul di pasal pertama. Habakuk itu bertanya, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Saya harus menanggung penderitaan ini. Iya, dia tanya. Dia Nabi yang bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Engkau membiarkan aku melihat kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbatan, pertikaian daripada bangsa Yehuda. Berapa lama lagi Tuhan? Dia bertanya. Jadi kelihatannya memang ini satu jangka panjang. Bukan cuma hitungan sehari 2 hari, tapi mungkin bertahun-tahun, berpuluh tahun dia harus melihat semua ini. Kalau kita baca di Yeremia 22, 13-19, jelas sekali Raja Yoahas itu, Yoakim itu juga melakukan hal yang jahat sekali kepada bangsanya sendiri. Tapi kelihatannya Tuhan membiarkan mereka hidup. Tapi Tuhan ngomong sama Habakuk, tenang, aku akan menghukum bangsa Yehuda. Kamu gak usah khawatir, aku akan menghukum. Berapa lama Tuhan? Sabar, aku akan menghukum. Oke, saya tunggu. Ternyata Bapak Ibu, hukuman Tuhan itu unik. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai bangsa Kasdim, bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, untuk menghukum umat pilihan Tuhan. Apa aku pikir, ini gila ini. Oke lah, kalau saya Tuhan hukum begitu kan, nggak ada masalah begitu, Tuhan hukum sendiri begitu kan. Memang mereka harus terima akibat daripada perbuatan mereka. Loh, ini kok Tuhan menghukum dengan melalui bangsa lain, menghukum bangsa umat pilihan Tuhan. Gimana sih Tuhan? Nggak ngerti saya. Bapak Ibu, bangsa Kasdim itu adalah bangsa Babel nanti. Babel atau Asyur untuk menghukum bangsa Yehuda. Kalau misalnya kita baca di dalam pasal 1 ayat 7-10 di dalam Habakuk, di situ diceritakan bangsa itu kerajaan Asyur. Kerajaan Babel, betul. Kasdim ini kerajaan Babel. Jadi ini bangsa yang kecil, awalnya kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian Tuhan sengaja membuat bangsa ini besar. Jadi Babel. Untuk apa? Menghukum. Ini
Ini baru mulai di Yehuda. Nanti akan bicara tentang pembuangan. Tuhan pakai bangsa asing untuk menghukum umatnya. Diceritakan begini, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Ayat 7-10 ya, pasal 1 Habakuk. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menggerak, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkan dan penguasa-penguasa menjadi tertawaan. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Wah Tuhan, Habakuk gak bisa terima. Loh Tuhan, kok kamu bangkitkan bangsa kecil menjadi bangsa yang besar untuk melawan umatmu sendiri? Tuhan bilang, ya aku pakai mereka. Tapi jangan takut, mereka pun nanti akan menerima hukuman karena perbuatan mereka. Nah kita jadi, jadi yang benar nih, yang menyebabkannya Tuhan atau manusia? Nah ini memang episode lain ya, kita bisa bahas nanti ya, kehendak Allah dan kehendak manusia. Tapi maksudnya gini, Tuhan bisa pakai begitu kejahatan manusia untuk mencobai dan menjatuhkan. Tuhan bisa pakai untuk menghukum dan untuk menguji Habakuk. Tuhan menghukum bangsa itu, tapi dia pakai itu untuk menguji Habakuk dan orang-orang yang terlantar pada waktu itu akibat perlakuan raja-raja yang jahat, raja-raja Yehuda yang jahat kepada rakyatnya. Tuhan bisa pakai untuk menguji mereka, iman mereka. Tuhan bilang, sabar aku akan hukum bangsa Yehuda dan aku akan hukum bangsa asing ini, Kasdim, bangsa Babel ini. Tetap akulah Allah yang berkuasa. Jadi kita bisa melihat Allah mengontrol semua peristiwa, semua hal Tuhan kontrol. Sama dalam hidup kita juga, Tuhan mengontrol hidup kita. Penderitaan kita itu di dalam kendali Tuhan. Jangan pernah kita merasa semua lepas kontrol. Enggak. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Nah, bagaimana merespon? Merespon dengan 3 W. Saya pakai W. Watch, wait, walk. Jadi ingat ya, 3 W. Watch, wait, tunggu, walk, jalan. W yang pertama watch. Dia berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang Tuhan firmankan kepadaku. Nah ini merupakan ciri khas Nabi. Jadi Nabi itu nunggu Tuhan begitu. Ngomong apa nih Tuhan, aku tunggu deh. Nah zaman dulu menara menjaga itu kayak begini Bapak Ibu. Nah orang yang jaga menara menjaga gitu ya, dia itu nggak boleh, misalnya kalau ada bunyi ya, rasa kusuk. Siapa situ? Kunci. Siapa situ? Bunyi. Cepat pergi. Nggak boleh. Dulu tuh penjaga nggak boleh begitu. Nggak boleh jalan-jalan penjaga. Dia kalau udah ya di mana gitu ya, udah dia cuma boleh di sini. Dia dengar yang di sini aja. Lihat. Itu kenapa itu? Ada apa itu? Wilayah siapa itu? Dia nggak boleh. Hari gitu dia. Wah ini bisa diserbu nih sama musuh. Bisa diduduki nih menaranya. Jadi nggak boleh celingak-celinguk keluar gitu dari jalurnya. Nah, apa yang mau digambarkan oleh apa? Dari cerita menara pengintai ini, dia pengen bilang, ketika ada masalahnya, pergumulan penderitaan datang, yang buat tenang dulu, watch, lihat, tenang. Arahkan pandangan kita ke surga dan bersikap tenang. Gak usah gerasa kusuk, gak usah langsung punya prajurit, punya sikap yang menghakimi lah atau apalah. Jangan, tenang. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan jiwa kita kusut. The overcrowding of the soul. Kita mengalami kekusutan jiwa. Jangan. Tapi ya harus jujur, kalau kita mengalami masalah kusut jiwa kita, pikiran kita konslet juga nih. Ya, hati, pikiran konslet kan.
Jadi dia bilang gitu. Tuhan bilang tenang, datang sama aku. Dia kenapa? Doa. Ya, kita mesti punya kamar perang di rumah. War Room. Pernah nonton filmnya Bapak Ibu? Boleh sekali nonton filmnya. War Room bagus. Filmnya bagus sekali. Ada filmnya ya. Itu film udah agak lama. Dia bagus. Jadi ada satu ruangan di rumah dijadiin kamar perang dalam perang rohani, berdoa. Ditempel sepokok doa, berdoa. Kita mesti punya kamar perang di rumah kita. Di mana tempat kita menangis di situ, kita mengadu, kita berlutut, kita memohon, kita berseru pada Tuhan. Ya, semuanya ada kamar perang. Mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Dan yang pertama, ketika masalah datang, berdoa, cari Tuhan, berlutut, tenangkan diri kita dari kekusutan jiwa kita. Yang kedua, Tuhan bilang tunggu, wait, watch, tenang, tunggu. Semua itu akan datang. Nunggunya sambil ngapain? Habakuk mengingat pribadi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Oh, kalau di pasal 3 kita bisa membaca, aku mengingat kembali siapa Tuhan dan seterusnya. Jadi dia mengingat perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu, kalau saya punya pergumulan, masalah, saya buka-buka lagi foto-foto ini. Ini bukan sekedar foto fisik, tapi saya foto-foto ini menjadi foto album rohani saya. Tuhan, saya dalam masalah, tapi Tuhan, saya mengingat kembali kebaikan-Mu. 3 bulan aku merasakan penyertaan-Mu di dalam tengah-tengah keluarga kami. Wah, itu menguatkan saya lagi, memberi kekuatan yang baru, menjalani hidup. Bapak Ibu, saya percaya kita punya banyak album rohani. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan dan Tuhan menolong kita, jangan kita lupakan, catat itu, foto, pakai kamera rohani kita, pakai kamera iman kita, cekrek, simpen. Nanti kalau lagi ada masalah, buka album-album itu. Tuhan, Engkau baik, gak mungkin Kau membiarkan aku dalam pergumulan ini. Buka-buka lagi. Nah, maka sebenarnya foto-foto gini jangan buang, simpan, dalam masalah buka-buka lagi, menguatkan kita. Nah, ini yang Habakuk lakukan. Nunggu. Sambil nunggu gimana? Mengingat kebaikan Tuhan. Yang terakhir, dia berjalan bersama Tuhan. Walk. Percaya. Orang Kristen berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu perkataan Paulus. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ya saya ini pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi suatu kali itu saya ngantar papa saya. Jadi papa saya itu operasi, ada ini ya, bukan tumor ya, kayak ada semacam benjolan di kelenjar air liurnya. Waktu itu saya sama cici saya memutuskan untuk membawa, karena perlu dioperasi, karena akan menekan syaraf ini, sehingga takutnya bisa mengsong ya, miring ya. Lalu waktu kami mengambil keputusan untuk operasi di Penang waktu itu, karena dengan biaya yang sama dapat 2, sedangkan di Jakarta cuma 1. Jadi yang mendingan kita Penang begitu ya, bisa langsung operasi 2. Nah waktu itu setelah operasi, saya waktu itu pikir-pikir, aduh daripada nganggur ya teman-teman, saya mau cek kesehatan gitu kan. Saya ini biasa ada cek darah lah di kepala, probian gitu ya. Kali ini siapa tahu hasilnya bisa beda gitu ya. Kalau cek biasa di Malang kan ada kolesterol. Siapa tahu kalau di Penang hilang kolesterolnya bisa. Wah, tenang ada nih gitu. Siapa tahu. Maka saya cek. Nah, saya lihat ada paketnya nih ya. Wah, paketnya ada 1 treadmill untuk periksa jantung. Saya nggak pernah. Dan saya merasa nggak perlu begitu kan. Nggak perlu lah gitu kan.
paket, sayang kalau nggak diambil, biayanya hampir mirip-mirip. Boleh lah, saya pikirkan saya ambil gitu. Saya ambil, nah mulailah pengecekan darah, ronsen, terakhir di treadmill, benar juga. Treadmill sudah buka baju, ada 3 suster ngeliatin, wah saya nggak berisi juga ya, terus tempel-tempelin gitu kan, disuruh naik gitu kan. Aduh biar cepet lah gitu kan. Dokter baru masuk, halo ya, dokter lihat gitu. Saya cepatin satu ya, cepat. Boleh, saya bilang biar cepet kan. Semua udah senang-senangnya udah selesai. Terus dia ngomong begini, there's a blocking here. Penyumbatan. Hah? Penyumbatan? Saya bilang, apanya kesumbat? Dia pikir gitu kan. Apa itu? What? Blocking. Coba ya saya beri kecepatan lagi. Oke, saya bilang, saya mulai serius, tegang saya lihat ini. Dicepetin kan, udah mulai agak berlari, begitu saya. Gimana? Dia bilang, ada rasa sakit atau apa enggak? Dia bilang begitu kan. Nah Bapak Ibu, tadi waktu dia belum ngomong, gak rasa sakit apa-apa. Tapi waktu dia ngomong, oke ada rasa sakit ya? Iya ada dikit saya bilang gitu kan. Tapi memang benar sih, di bagian tertentu di sini. Itu kan dia pakai kayak ada setruman listrik begitu kan. Nah itu memang ada rasa tidak nyaman. Saya bilang ada, saya bilang gitu. Oke, saya stop ya, saya takut nanti terjadi sesuatu dengan kamu. Waduh, celaka saya bilang, apa nih? Lalu setelah itu dia suruh saya duduk, dia lampirkan semua hasil tes, betul dari normal sampai peaknya, sampai lelah normal lagi, itu banyak garis putus. Baru kali itu lihat, waduh, jantung saya segawat itu ternyata. Terus dia bilang, sekarang kamu ke gedung sebelah, cari dokter jantung. Saya bingung, saya kembang. Saya ini dari Indonesia. Nanti saya cari di Indonesia deh. Saya nggak mau ya, nanti sesuatu terjadi dengan kamu di jalan. Wah, ini celaka nih. Oke, saya cari deh. Saya keluar, saya bingung, saya telepon cici saya di sebelah, gedung sebelah. Lagi jaga papa saya. Ini gue dibilang ada penyumbatan nih. Hah? Kaget. Papa saya kan baru selesai operasi. Dia dengar, kok jadi dia yang sakit buat saya? Lalu kesini deh. Saya bilang sama cici saya. Terus cici saya datang dari gedung sebelah. Dia lihat, waduh, gimana nih? Udah cari dokter jantung. Oke lah, itu udah agak sore. Jadi saya pergi ke sebelah, itu udah penuh dokter jantung yang senior. Wah, ngantri, udah ada dokter. Entah gimana, ada satu dokter jantung sepi. Karena masih muda. Bukan apa saya, masih muda. Baru lulus mungkin. Gak ada yang kesini. Dan mungkin dia juga agak spesialis gitu. Dia aritmia, gitu, semacam kayak aritmia. Wah, Tuhan baik sih. Tuhan tunjukkan saya ke dokter ini begitu. Saya langsung daftar. Saya ketemu dia. Nah, dokter itu bilang saya USG ya. Oke, saya di USG. Di USG, terus dia bilang begini. Gini, sebenarnya nggak gitu tepat disebut penyumbatan. Sebenarnya kamu tuh ada extra cable. Jadi dia disebut namanya ya, Wolff Parkinson White Syndrome. Nah saya langsung cek tuh, biasa setelah pulang ke Indonesia saya cek, apa nih gitu kan. Jadi kayak ada saluran yang lebih sehingga dia tidak normal di perputaran di bilik, sehingga dia berputar kadang di 1-2 bilik tertentu lebih sering gitu. Sehingga kalau lelah dia akan berduduk lebih cepat dan bisa stop kata dia gitu. Pingsan kamu. Ya kamu terlalu lelah nih, bisa stop. Kalau stop, pingsan. Terus stop pingsan, mati gitu. Wah, mati. Tapi itu cuma 1% dia bilang. Cuma 1% yang mati dulu. Gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan? 2 hal gitu. Pertama, do nothing. Gak usah ngapa-ngapain. Gak usah diapa-apain. Kamu biarin aja. Memang itu udah bawaan kamu dari lahir gitu. Kamu hidup dengan itu. Asal kamu jangan terlalu capek. Kamu kerja apa? Saya dosen. Ya oke lah. Gak usah terlalu berat. Masih oke. Kamu jaga kesehatan kamu aja baik-baik. Perlu obat gak? Gak usah. Saya gak kasih kamu obat karena kamu masih muda. Oke. Yang kedua apa? Ablasi. Saya akan lakukan ablasi. Saya akan bakar
saluran-saluran yang nggak perlu. Mungkin bukan cuma satu, mungkin ada beberapa saya temukan. Saya akan lakukan. Gimana? Saya lakukan sekarang. Boleh? Ini harganya segini. Ini karena laku ya, jadi mau langsung dulu. Wah, nanti dulu dong. Saya pikir dulu. Saya pulang. Saya pikir kalau mau nanti saya cari. Karena biayanya lumayan kan. Ablasi. Oke, sebenarnya. Bapak Ibu saya pulang. Membawa beban yang berat. Nah, mau tanya, itu pencobaan atau ujian? Bisa dulu. Iblis bisa pakai untuk menjatuhkan saya, tapi Tuhan bisa pakai untuk menguji iman saya. Beberapa hari saya nggak bisa tidur, resah, gelisah. Tapi satu malam, ketika saya bergumul, gitu, saya udah ngebayangin macam-macam dah, Bapak Ibu ya. Ya minta maaf ya, saya udah bayanginnya istri saya jadi janda, gitu ya. Anak saya udah, waduh, bukan bayangin macam-macam dah. Tuhan saya masih mau melayanimu, saya masih muda. Tuhan ingatkan saya sih. Tuhan bilang begini, gua. Ini saya dramatisir sedikit. Gua. Jadi waktu itu umur saya itu 37. Kan dari lahir saya udah punya pelayan. Dia bilang 37 tahun. Aku menjaga dan memelihara kamu. Aku jaga. Kenapa kamu khawatir sekarang? Ya karena saya baru tahu sekarang Tuhan. Kalau tahu orang lain udah khawatir gitu kan ya. Tapi dia bilang 37 tahun aku pelihara kamu. Kenapa kamu khawatir dengan hidupmu? Ya kamu nggak tahu kamu masih hidup berapa tahun. Betul ya Bapak Ibu? Saya tahu nih, saya hidup udah berapa lama. Saya bisa hitung. Tapi emang saya tahu berikutnya saya umur berapa lama lagi, saya nggak tahu. Bisa aja 2 hari, 2 minggu, 2 tahun, 20 tahun, saya nggak tahu. Tapi kalau saya khawatir gitu loh, dengan penyertaan Tuhan yang saya nggak tahu berapa umur, berapa tambahannya, padahal sudah 30 tahun Tuhan membuktikan penyertaannya dalam hidup saya. Waduh, Tuhan, minta ampun, saya salah. Kenapa saya ragukan Tuhan? Padahal Tuhan sudah membuktikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya belajar lagi apa artinya beriman kepada Dia. Saya meskipun hamba Tuhan, saya belajar lagi beriman. Itu apa artinya? Habakuk Bapak bisa menutup dengan tulisan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurban, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kira ini juga menjadi respon kita. Meskipun tidak semua, meskipun belum selesai masalah saya, meskipun ada hal yang harus saya tanggung, mari tetap iman kita adalah kepada Tuhan. Berdoa, nantikan Tuhan. Watch, lihat Tuhan. Berdoa, tenang. Wait, tunggu. Jangan terburu. Ingat kembali kasih Tuhan. Yang ketiga, walk, jalan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa sepulang dari ruangan ini, dari tempat ini, kita akan tetap melakukan aktivitas kita seperti biasanya, masak, belajar, bekerja, dan kita melakukannya mungkin dengan hati yang tetap hancur, dengan hati yang penuh dengan kesesakan. Tapi saya cuma mau katakan, life must go on. Hidup harus terus berjalan. Berarti kita harus tetap hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang paling penting adalah sebenarnya bukan bertanya bagaimana saya bisa tetap hidup di tengah penderitaan, tapi bagaimana saya harus bertumbuh di tengah penderitaan. Bukan cuma sekedar hidup di tengah penderitaan. Ya deh, saya bertahan. Saya mau bertumbuh di tengah penderitaan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, kita Tuhan menolong kita. Ada satu yang mau bertanya mungkin? Saya ingin tahu bagaimana
hebat saya, dia menguji dirinya sendiri. Karena dia sudah tahu Mencoba. karakter penduduk India itu yang tidak boleh dikunjungi oleh orang asing, dan dia sudah ke sana sekali dan di mana seharusnya dia harus seperti dikatakan dalam Alkitab bahwa kita harus cerdik seperti ular, tetapi kita juga harus tulus seperti merpati. Bukannya kita tulusnya doang jadi pohon, tapi kita harus menurut bagaimana cara kita tahu gitu. Kalau bagaimana caranya, memang kasus per kasus bisa berbeda-beda. Tapi begini, kalau itu sesuatu yang jadi setiap orang tuh punya panggilan. Nah, bagi si John Allen, Tuhan memanggil dia memberi hati beban yang besar untuk suku itu. Dia udah tahu resikonya. Nah, jadi sebenarnya tujuan atau panggilan Allah itu melebihi resiko yang bisa dia tahu, yang akan dia tahu. Jadi kalau sesuatu itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai untuk diperjuangkan, tapi harus menanggung resiko. Menurut saya, justru orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat beriman. Bagi sebagian orang itu konyol ya. Misalnya kayak sama dengan Jim Elliot, dengan Pak temannya berlima gitu. Naik kapal turun di Ekuador, ketemu suku Aukas. Ngomong cuma bentar, berapa hari, ombak semua 5 mati. Belum pelayanan, belum kabarkan Injil, 5 mati di tempat. Tapi karena kematian mereka, banyak orang berbondong-bondong, istrinya, orang-orang di Amerika pergi ke suku itu memberitakan Injil. Di mana? Suku Aukas. Jadi bagi Jim Elliot, bagi ini, ada sesuatu yang lebih besar gitu, yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka ambil itu. Mereka ambil itu dengan segala resiko yang mereka tahu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, mungkin nggak kita diberikan tugas seperti itu? Mungkin. Peka apa enggak kita itu? Berani apa enggak? Beriman dan seperti mereka. Kalau enggak, tapi Tuhan tahu sih keadaan kita. Tuhan nggak akan memberikan sesuatu melebihi yang kita yang bisa kita tanggung. Kalau John Allen dia tanggung. Kalau kita mungkin Tuhan tahu kita nggak bisa tanggung, jadi mungkin dia nggak akan berikan beban itu. Nah, ke saya nggak ada beban bagi, karena Tuhan tahu saya nggak akan siap dengan beban. Jadi tiap kasus beda-beda sih. Tapi yang saya mau bilang adalah kalau ada sesuatu yang jauh lebih berharga dan penting untuk diperjuangkan, kenapa enggak demi nama Kristus? Seperti yang Petrus katakan, jikalau engkau menderita demi nama, jangan malu. Nah, yang pasti kayak model-model begini ya ujian sih sebenarnya sih. Kalau sesuatu yang buruk ya udah pasti kita mencoba diri kita ya, kita mencoba dan ya resikonya kita harus tanggung sendiri gitu ya. Kira-kira gitu ya. Masih apa tuh ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Iya. Iya. Ini tadi istrinya sekarang. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak Tania siang hari ini sudah berbagi pengalaman dan sangat menarik. Dari tayangan-tayangan Bapak itu banyak gambar-gambar yang luar biasa, foto keluarga Bapak. Kemudian siang hari ini temanya pencobaan dan ujian. Ini berbagi saja ya Pak. Barangkali nanti Bapak meninggalkan gereja ini, kembali ke tempat Bapak, bisa membawa pengalaman ini di tempat Bapak. Jadi ini antara pencobaan dan ujian. Ini yang saya alami, benar-benar saya alami Pak. Mungkin yang hadir di siang hari ini tidak sepenuhnya tahu apa yang saya alami. Dari 2007
saya mengalami kanker. 2 kali hasil lab di Kota Tegal, stadium 4. 2 kali hasil lab di Rumah Sakit Karyadi Semarang, stadium 4. Proses yang saya alami adalah setengah tahun di rumah sakit, tetapi kenyataannya saya berbaring di Rumah Sakit Karyadi itu selama 1 tahun. Jadi begini Pak, yang namanya pencobaan sama ujian buat saya Pak, saya tidak pernah merasakan itu cobaan dari Tuhan. Tetapi kalau ujian, mungkin iya, ujian untuk iman saya, ujian untuk kesabaran saya. Bayangkan saja, mungkin tayangan Bapak, orang tua Bapak elit sekali. Saya selama 1 tahun di Rumah Sakit Karyadi itu, saya itu tidur di penampungan. Tapi saya bawa sukacita saja. Saya tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan sama Tuhan, Tuhan mungkin saya dicoba. Saya ini orangnya non sewu, kalau orang Jawa bilang ini, saya ini orangnya apa adanya, orang yang melugu gitu. Jadi apa yang Tuhan kasih itu saya pernah berteriak di loteng waktu saya mengalami itu, dan senior-senior saya di GKI ini saya pernah bertanya, tetapi semuanya mengatakan oh itu biasa Leni. Saya mengalami kanker itu, divonis itu stadium 4, saya mengalir saja Pak. Saya menerima apa adanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang Engkau berikan, saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya tidak pernah ingin meneteskan air mata atau menyalahkan Engkau Tuhan. Karena saya pikir gini, berjalan bersama Engkau itu indah pada waktunya. Saya merasa diri saya ini kalau sampai ujung dunia ini, saya tidak sendiri. Dan yang perlu kita perhatikan itu, saya ini selalu melihatnya begini, Tuhan itu menanggung dosa saya itu luar biasa sengsaranya. Dicabai-cabai, dihujat, dicaci maki, luar biasa. Bahkan darahnya saja tertumpah itu belum apa-apanya saya Pak. Saya itu hitungan darah yang keluar itu detik Pak, detik. 9 ampul untuk menghentikan darah saya itu bablas Pak, WC, tidak mempan. Tetapi kuncinya di sini, berserah diri itu sepenuh hati, jangan separuh hati. Apapun yang Tuhan berikan, jangan pernah menyalahkan Tuhan itu. Jadi kalau mungkin ujian, memang mungkin ujian ya Pak, mampu enggak sih Leni kamu begitu. Bahkan yang unik mungkin tidak ada yang berani seperti saya, karena kebetulan saya anaknya 3 laki-laki. Dengan darah yang seperti itu Pak, sekali masuk apa ya Pak, untuk transfusi darah itu 10 kantong, 11 kantong. Karena habis saya itu anjur sampai 3. Tapi saya itu tidak pernah jadi pasien itu anteng Pak. Jadi membesarkan hati karena kasihan suami dan anak-anak saya. Bahkan yang unik mungkin di sini tidak pernah tahu, pakaian mati saya sudah saya siapkan. Karena apa, yang tak terduga itu barangkali datang. Anak saya laki-laki pas buka lemari itu, di dalam satu kotak itu saya sudah tulis sama tinta merah, ini pakaian mati mami, ini foto centil mami. Pikir saya kalau sekali yang tak terduga itu datang, biarlah anak saya itu bisa menemukan dengan sukacita. Jadi mamanya ini sudah berani menunjukkan, ini loh, hadapi segala penyakit, jangan pernah lebay. Karena kalau kita ibaratnya itu terlalu bersungguh-sungguh dan lebay, kasihan suami sama anak-anak. Jadi saya selalu nenci, saya selalu wangi. Jadi saya terus semangat sampai bisa untuk contoh di Rumah Sakit Karyadi. Semenjak Rumah Sakit Karyadi itu bilang, berdirinya Rumah Sakit Karyadi itu pasien yang luar biasa. Karena apa? Lawan penyakit itu dengan penuh sukacita. Bayangkan saja kanker stadium 4 Pak, dengan darah yang hitungannya detik. Makanya saya itu apa Pak, tidurnya di penampungan sampai mengawinkan anak. Saya ketemu besan saya itu pendeta gereja Isa Al-Masih. Saya mengawinkan anak itu
begitu. Jadi saya nggak urusan Tuhan mau kasih begini, mau begini, karena saya bilang ini dokter ajaib saya menderita seperti ini belum apa-apanya Tuhan. Tuhan begitu sengsara untuk kita. Nah, kalau saya dikasih begitu saya sudah patah semangat, sudah begini, selalu mencemoohkan Tuhan. Terus gimana gitu? Jadi saya menguatkan juga saudara-saudara kita di sini. Nek dikasih penyakit sama Tuhan, gue sakit gigi, gue sakit apa? Yang penting Tuhan itu masih kasih saya pikiran sehat. Kalau sampai saya sakit gigi, yuk biar caranya kita berobat ke dokter gigi. Gimana caranya bisa mendapatkan obat? Tapi jangan pernah, saya dicoba Tuhan, saya begini. Enggak sama sekali Pak. Jadi 2009, dari 2007 saya kena, 2009 penghujung saya berangkat ke rumah sakit Karyani, 2010 penghujung saya kembali. Sampai detik ini Bapak bisa lihat, kanker stadium 4 dilawan dengan semangat dan doa. Bukan kalau misalkan saya dulu itu masih tulis sebagai ketua lansia, saya ditengok, saya hanya beralaskan apa Pak? Karton. Saya tidurnya, saya ingin di dalam satu ruangan apa ya Pak, penampungan. Kayak apa sih senasib menderita ini? Jadi saya hanya semangat bisa kasih gini. Setelah Tuhan kasih kemenangan saya, foto saya, baju saya itu saya buang. Saya dimenangkan oleh juru selamat saya, dokter ajaib saya. Jadi untuk Bapak Ibu kalau dikasih sakit, walaupun kita terbalik, jangan pernah jaga bloro orang Malang bilang gitu. Boleh yang mengunjungi kita itu berdoa sekuatnya, tapi nek pasien dewe nggak dekat sama Tuhan, kowe baca Alkitab koyo yo opo ya kancane amin awakmu dhewe ora amini juga waras. Sewu, saya juga dari Malang. Jadi itulah Pak, sebagian kalau kita dikasih sakit seberat apapun, berserah diri sepenuh, jangan separuh hati. Akan Pak atau Mbak kesaksiannya. Saya mau bertanya kasus yang ada korban istri Meta dan keluarga Bapak Sono. Tadi yang dibahas kan hanya dari sudut bagian itu. Nah, sekarang bagaimana kita memandangnya dari segi korban, dari sudut pandang kita? Iya. Tapi kalau kita membahannya kan Sudah meninggal. iya, tadi kan kita membahannya kepada yang hidup. Kalau kita memandang bagaimana pandangan kita terhadap si korban, kalau si korban udah bahagia sama Tuhan Yesus, jadi kita udah nggak perlu pertanyakan sebenarnya, karena dia sendiri sudah tidak menyadari penderitaan itu, karena kan dia sudah meninggal, sudah nggak ada maksudnya. Jadi yang kita bahas adalah mereka yang masih hidup sebenarnya menanggung penderitaan itu. Kecuali kalau misalnya si korban itu dia harus menanggung penyiksaan, maksudnya semacam kayak penyiksaan ya. Begitu. Ya kan memang korbannya begitu tragis ya. Betul. Nah, itu kita memandangnya itu sebagai iya. Kalau dari sudut pandang keluarganya, menurut saya tetap itu bisa menjadi pencobaan atau menjadi ujian. Jadi same way but different direction itu tadi. Tapi kalau bagi yang meninggal sih, menurut saya mereka udah nggak merasakan apa-apa gitu. Jadi ya mereka udah bersama Tuhan. Kecuali kalau mereka meninggal di luar Tuhan sebenarnya. Nah itu yang menjadi penyesalan dia di alam sana begitu ya. Tapi kalau dia adalah anak Tuhan yang percaya, menurut saya dia udah berbahagia sih bersama Tuhan. Jadi sudut pandang korban itu kita nggak bisa lihat Pak. Cuma karena dia sudah nggak ada. Nah, jadi ini sudut pandang dari keluarga sih yang menanggung penderitaan itu. Begitu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Kalau belum memuaskan jawabannya. Cukup. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita ucapkan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Tristan Gembar. Setidaknya siang ini kita diberi pandangan baru ya. Ternyata pemberitaan itu juga tidak selamanya buruk ya. Pemberitaan juga bisa berguna untuk mendewasakan umat kita. Kira-kira demikian. Tapi kalau ibu, bapak ibu ditawari ada pemberitaan, mau diambil atau tidak? Ya sudah kali pemberitaan kita cari, tapi kalau kita datang kita merespon dengan baik. Baik, terima kasih. Sudah hampir 2 jam. Nanti minta Bu Kris untuk doa penutup dan doa makasih. Tapi sebelumnya Pak Beri akan menyampaikan pesan. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan setiap kesempatan demi kesempatan kita boleh belajar bersama. Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Harapan kami dari majelis, kalau bisa Bapak Ibu untuk acara berkasih berikutnya, kalau ngajak-ngajakin ya, karena saya sudah berusaha ngajak-ngajakin, tapi kadang-kadang orang itu, oh saya sibuk, oh saya ada acara, oh saya mau pergi. Nah itu minta bantuan Bapak Ibu bisa ajak teman atau orang sekitar dan sudah kita boleh bersama-sama belajar di event bekas ini untuk acara-acara yang mendatang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk Pak yang sudah Terima kasih. Nah, kami minta Bu Kris untuk menutup sekaligus doa makan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar, sehingga di dalam kehidupan yang kami jalani, sesungguhnya Tuhan senantiasa menyediakan bagi kami kesempatan-kesempatan di mana kami boleh berhenti sejenak, menerima kelengkapan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami, bagi iman kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur siang hari ini melalui hamba-Mu Evangelis Kian Kuan, kami juga boleh diperlengkapi oleh Tuhan sendiri, sehingga ketika kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan langkah kehidupan kami dalam segala keadaan di tengah berbagai situasi dan pergumulan, kami boleh semakin dimampukan untuk melihat setiap situasi hidup kami dengan cara yang benar dalam sudut pandang iman kami yang tertuju penuh kepadamu, sehingga melalui apa yang kami lakukan, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa untuk bekal yang berharga yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan yang memberkati Bapak Tan Kian Kuan dan keluarga dalam kehidupan dan pelayanan yang dijalani, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Bapak yang memperlengkapi lebih lagi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami menikmati makan minum yang telah tersedia siang ini. Kami menerima dengan penuh syukur sebab pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kami menyerahkan perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing